RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Aduh, senang sekali saya Irsan Lipit Dan saya Atika Sari menemani Anda semuanya, para pendengar RRI dimanapun kamu berada. Dan juga sekarang kita bukan hanya bisa didengar tapi juga bisa dinonton, karena kita ada di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nah, buat para sahabat kreatif dan juga pemirsa yang ada di rumah, Anda bisa menyaksikan kami di sini tentunya lewat UCTV channel 130 dan juga bisa menonton kita di Nin Media TV channel 20 atau mendengarkan kita di 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar. Kamu kayak udah hafal banget ya. Pasti. Oke, tapi sebelumnya karena ini adalah kita ada di awal Januari 2021, kita mau ngucapin dulu Happy New Year. Selamat tahun baru. Wah, 1 Januari 2021. 2020 kemarin tuh berat banget deh buat Indonesia. Apa nih? Ujian cobaan berat kamu. Berat badan juga ya naik sih. Iya, benar banget. Karena kan lebih banyak di rumah, lebih sering beraktivitas di rumah. Karena mulai dari Maret 2020 dikonfirmasi kan ada virus COVID-19 masuk di Indonesia. Betul. Nah, dan juga, hingga sekarang pun juga ini masih terus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Paling tidak biar penyebarannya tidak makin cepat dan tidak makin meluas. Salah satu upaya pemerintah adalah diberlakukannya jam malam, khususnya di kota Makassar ya. Betul. Jadi untuk tempat perbelanjaan itu hanya dibolehkan sampai dengan beroperasi sampai dengan jam 7 malam aja. Benar sekali. Jadi bayangin kalau misalnya tahun baru kemarin itu kita nggak kemana-mana, tahun barunya itu lebih banyak di rumah. Karena memang mulai dari tanggal 24 Desember 2020 hingga tanggal 3 Januari 2021, pokoknya semuanya memberlakukan jam malam. Jadi mall, tempat nongkrong, Pantai Losari, tempat paling nongkrong paling hits di Makassar juga itu nggak boleh ada orang di sana sampai jam 7 malam. Ya. Pantesan aku nggak lihat kamu di warkop. Iya, kan udah nggak boleh. Nggak boleh ya? Oh iya, bener. By the way, kamu semalam ngapain malam tahun baru? Malam tahun baru aku masukin semua rumah-rumahnya sahabat kreatif. Sensus. Bukan. Aku siaran. Ih, baik sekali. Iya kamu dong. menghibur yang ada di rumah ya. Betul. Jadi mereka bisa dengerin suara kamu juga nih malam-malam di tahun baru, nggak sepi jadinya. Benar. Dan hari ini 1 Januari 2021 Irsan datang lagi untuk menghibur seluruh sahabat kreatif yang ada di rumah. Dan seperti yang kita bilang tadi, kita ini bukan hanya bisa didengar, tapi juga bisa dinonton karena kita ada di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan hari ini kita akan menghadirkan pendatang baru kita. Luar biasa, suaranya merdu banget. Betul sekali. Tapi kalau penasaran mau dengerin semerdu apa, langsung saja kita dengarkan bersama Nisa Kumala. To you, yes my love to you, yes my love to you, you to you. Watashi wa watashi, anata wa anata to. Yube iwareta sonna ki mo suru wa. Grey no jacket ni mioboi ga aru kohi no shimi. Ai kawarazu nano ne. Show window ni futari utsureba. Stay with me. Mayonaka no ru wa watataki. Kaeranai de to naita. Hano kitsetsu ga ima me no mae. Stay with me. Guchi guse wo inagara. Futari no toki wo raite. Mada wasurezu daichi ni shite ita. Koi to ai to wa chigau mono da yo to.
Itu dia ya. Nah, jadi pemirsa RRI Net, lagu tersebut bakal diterjemahkan langsung oleh rekan saya Irsan, silahkan. Stay with me. Dari sekian banyak lirik itu, saya hanya mengetahui stay with me aja. Bener, sama. Ya, tetap bersama Tapi saya gitu. walaupun mungkin kita nggak terlalu paham karena kan sebagian Iya. besar bahasa Jepang. Iya. Tapi menikmati banget ya. Iya. Kita nikmatin banget. Tapi saya gitu. yakin lagu itu kayaknya bertemakan tentang cinta. Sama seperti tema kita hari ini di RRI Net adalah adaptasi musik Di tatanan kehidupan dalam baru tatanan kehidupan baru. di tahun baru. Di tahun baru. Betul sekali. Nah, lebih jauh kita bakal mengenal sosok dari Nisa ya. Siapakah sebenarnya wanita atau Dara ini? Cielah. Kalau kita Makassar wanita itu biasa kita bilang Dara. Iya, kalau Dara, kamu anak- Daeng. Daeng. Daeng Irsan. Oke, Kakak Nisa, halo apa kabar? Selamat tahun baru. Baik, selamat tahun baru. Selamat tahun Kak. baru. Ya, kakak tahun baru di mana? Tahun baru kayaknya di rumah aja. Di rumah Iya, aja. hashtag bener. di rumah aja. Iya, Hashtag di ikutan rumah ya, aja. ya. Meramaikan mungkin Rame, hashtagnya. rame banget ya. Di rumah aja nih tahun baru. Nah ngobrol-ngobrol sedikit seputar tentang Nisa. Tadi kok suaranya bisa seenak itu? Makan apa? Makan nasi alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Nasi ya. Ah. Oh, nasi ternyata ada efek ya. Tapi kok Ada. nggak ngefek sama kita? Suaranya tetap aja begitu. Tapi by the way Nisa, Apa tuh? kakak? By the way Nisa, kalau ngomongin soal kecintaan Nisa dalam mengenal dunia nyanyi, itu sebenarnya dari umur berapa sih? Kalau nyanyi mungkin udah dari kecil, dari SD mungkin udah dikenalin sama orang tua buat menyanyi dan musik dan lain-lain sebagainya. Oh Dari- jadi dari kecil nih. Dari kecil. Cang. Kalau saya kenal musik itu kebetulan. Ada yang nanya? Nggak ada. Ya. Oke. Makasih loh ya. Tajam banget sih. Tapi emang bener kalau dari kecil itu kemampuan diasah akan semakin baik ya. Hasilnya seperti ini gitu. Asalkan kita konsis. Tapi siapa sih sebenarnya yang paling support sama Nisa dalam bernyanyi? Bernyanyi ini. Kalau support semuanya sih Iya. dari mama, papa, kakak semuanya support aja Nisa nyanyi. Karena keluarga juga suka nyanyi, suka musik gitu. Oh, ini Iya. enaknya nih ya kalau misalnya keluarga support jadi lebih mudah gitu kan. Nyalurin bakat juga nggak ada kendala untuk nahan-nahan untuk bisa menyalurkan hobinya. Iya, Kak. Awalnya tahu Nisa itu punya kemampuan bernyanyi gimana? Awalnya mungkin waktu masih SD ya, itu kayak kalau kita jalan sama keluarga tuh naik mobil, pada nyanyi tuh di belakang kalau ada yang mutar musik, nah kita nyanyi tuh. Kalau misalnya lagi nyanyi, orang tua tuh pada nanya, kok bisa nyanyi? Ya denger aja gitu. Gitu. Ada yang komentator juga Iya, mungkin komentator, ya. Itu juri. pitch-nya kurang gitu. So ini banget juri banget ya. Kayak orang ini tuanya dia. banget ya. Iya, iya, biasanya kayak gitu. Juri-juri kompetisi nyanyi gitu ya. Iya, tapi yang paling penting sebenarnya sih Irsan bukan cuma bisa menyanyi aja, gimana caranya mengasah mental dia gitu pada saat berada di atas panggung, ketemu Betul. dengan orang, perform di depan orang banyak. Betul. Nah, itu juga sebenarnya tantangan punya ini tersendiri Bener juga sekali, ya. karena Butuh- walaupun punya suara bagus, tapi Iya. kalau misalnya giliran pas depan kamera, depan banyak orang, tapi malah gugup. Nah kalau gugup itu suaranya kadang nggak mau keluar. Iya ya. Bener. Awalnya waktu show gitu, dapat show atau panggilan untuk manggung itu pada kapan gitu, umur berapa? Kalau buat manggung lomba gitu, Iya. waktu Oh, ikut masih lomba dulu. SD kelas 3 kalau nggak salah. Oh itu dia udah dari kecil Iya. Irsan, pantesan Enak kita nggak ya. bisa-bisa, nggak ada tawaran kita. Iya jadi dia udah berani gitu. Kelas 3 SD dia udah ikut lomba-lomba nyanyi. Ya saya kelas Benar. 3 SD masih buru layangan, Mbak. Pantesan kamu agak pirang gitu ya. Ada Matahari. hubungannya. Matahari. By the way, kamu diiringi dengan kakak-kakak, abang-abang tampan. Iya, ini teman main, kebetulan teman manggung juga. Oh, boleh kenalan dong satu-satu. Kenalin dulu, tadi kan di vokal Iya. ada Nisa Kumala. Jadi Nisa Kumala ini diiringi oleh kakak-kakak cakep ini. Betul sekali. Nah sedikit tentang Nisa Kumala. Nisa Kumala ini bukan band ya, walaupun mungkin ada teman-teman yang mengiringi, tapi dia memang lebih ke solo. Oh Solo. Iya, kakak. Boleh dikenalkan Kenalkan dulu. gitarisnya dan basisnya siapa? Ini basisnya dulu. Basisnya siapa nih? Halo, Halo. Iya, halo. nama saya Salah Andika. sambung. Halo, salah sambung. Oh bukan. Andika. Ya, nama Iya. saya Andika. Bukan Babang Tampan. Oh iya. Babang baru pengen kece masuk. ya. Baru pengen masuk. Andika di Andika, bass. bass. Berikutnya di siapa lagi? Gitar. Di gitar ada siapa nih? Saya Diego. Diego. Gitar. Diego di gitar. Dan berikutnya di drum. Saya Dodi Dodi di drum. di drum. Dodi di drum. Halus banget ya suaranya Dodi ya. Iya, tapi kalau dia main kencang. Enggak.
gas gitu. Luar Ya, biasa. by the way kalau ini yang lebih duluan dikenal sama Nisa ini di antara kakak bertiga ini siapa? Yang duluan tuh si Kak Dodi. Oh, Kak Dodi. Kak Dodi yang kenalin ke Kak Andi dan juga Kak Diego. Oh gitu. Benar sih walaupun kalau solois itu kan memang butuh match sendiri. Walaupun mungkin bisa nyanyi tapi kalau misalnya nggak ketemu sama pemain yang tepat itu kadang kurang gimana gitu kan. Makanya kebanyakan penyanyi-penyanyi solo tuh punya pemain additional sendiri termasuk Nisa. Nah, terus kenapa mutusin saat itu ya udah deh ini nih timnya cocok nih kayaknya. Awalnya tuh dari Kak Dodi. Jadi lagu ini sebenarnya buatan dari Kak Dodi dan diaransemenkan oleh Kak Andi juga Kak Diego. Tapi Nisa tuh dipercayakan buat membawakan lagu dari Kak Dodi. Oke, ya. saat itu berarti diberikan lagu. Kayaknya kamu cocok deh sama lagu Nah ini. gitu. Dan akhirnya menyanyikan. Iya, betul Itu sekali. lagu yang tadi atau bukan? Bukan. Berarti ada lagunya. Ada lagunya. Ada sebentar. lagunya. Tapi boleh dong ya Kak Dodi kita dengar ceritanya. Sebenarnya awalnya ketemu sama Nisa nggak mungkin kan? Kamu Nisa ya? Nyanyi Bukan, yuk. saya Irsan. Ya nggak bukan kamu. Iya. Ya gimana nih Kak Dodi ketemu sama Nisa di mana sih sebenarnya? Saya ketemu Nisa itu Heeh. 4 tahun yang lalu Ya, sebenarnya. udah lama. Waktu itu saya lagi main reguleran di salah satu kafe Mm-mm. di Makassar. Nisa ini dibawakan oleh salah satu teman saya, Mm-mm. almarhum teman saya yang waktu itu mengenalkan sama Nisa. Ya. Ngejam waktu itu. Setelah itu pisah, nggak pernah ketemu lagi. Mm. 4 tahun kemudian saya ketemu, saya pikir saya udah ngeband sekian lama, saya harus punya impact, punya effort buat orang lain. Mm. Kalau saya cuma punya band saya sendiri, alhamdulillah jalan. Tapi kalau saya tidak melakukan sesuatu yang lain, Kayak mungkin lebih bermakna aja gitu. banyak ide-ide saya yang kebuang. Mm. Ya udah saya mikir, oke saya harus cari vokalis yang cocok dulu. Mm. Akhirnya sebelum Nisa ada, kita saya dan Diego waktu itu mengaudisi salah satu vokalis cowok. Mm. Tapi ternyata seiring perjalanan dia nggak kuat. Mm. Itu nggak kuat karena apa Gak kuat ya? kenapa? Ya mungkin karena kita harus intens ketemunya, mungkin waktunya. Oke. Kita harus intens ketemu dan Coba ketemu pada saat harus pandemi. discuss. Nggak terlalu kuat banget, gak jarak soalnya Iya, kan benar. nggak boleh terlalu ketemu. Nah akhirnya kepikiran untuk bikin lagu Mm-mm. dengan tema sekolahan. Tema sekolahan. Berarti lagu yang satu yang nanti ini dinyanyikan temanya ada sekolahnya. Adalah sekolahan. Oke, menarik. Lagu sekolah. Selama ini yang lagu bertemakan sekolah itu lagu dari Krisya. Ini ada nih lagunya Iya. dari bertemakan sekolah. Waktu ketemu Penasaran? sama Nisa masih sekolah. waktu Masih itu? sekolah, masih SMP dia waktu Oh itu. iya, biasanya kan cewek itu menginspirasi. Oh, oke. Asal deh. Nah, Ya, biasanya jadi kan gitu langsung Iya. ini klop gitu sosok Nisa untuk membawakan lagu itu ya. Tapi mungkin karena vokal Nisa juga itu mendukung gitu ya untuk membawakan lagu yang dipilih sama Kak Dodi ya. benar. Kebetulan waktu itu saya memang berpikir untuk bikin lagu dengan tema dan lirik yang universal, bisa diterima sama semua orang, dan dengan karakter musik yang agak ke Asia memang. Asia. Ke Jepang, Iya, ke enak Japanese ya. pop dan ada sedikit K-popnya sih, Oke. tapi yang ballad. Tapi yang belat. Cocok sih. Nanti kita akan dengar ya gimana sih karakter-karakter dari lagu-lagu yang akan dibawakan dengan menurut saya sih agak unik ya karena memang temanya lebih ke musik Asia. Jadi memang tapi kan memang sekarang lagi digandrungi banget kan apalagi Iya. semenjak pandemi Covid-19 ini lebih banyak di rumah akhirnya memang orang lebih explore lagi. Benar. Heeh. Seperti misalnya banyak sekarang film-film yang dulu sebenarnya jarang ditonton tapi malah laku sekarang. Iya. Nah, salah satu drama Korea juga kan laku banget tuh. Iya banget Oppa. Yuni. Hafal saya ya jadinya. Iya. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak terlalu suka nonton tapi karena lebih sering di rumah akhirnya nonton dan ini relate banget dengan tema yang mereka angkat akhirnya jadi menjadi musik Asia dan saya yakin nih penikmatnya akan banyak. Bener. Tapi boleh kalau Kak Dodi dengan situasi seperti sekarang ini ya pandemi gitu kan, apakah itu tidak menghalangi kreativitas seorang Kak Dodi untuk bisa mencari inspirasi baru gitu atau jadinya di rumah aja nih buat apa ya? Atau gimana? Justru sebenarnya lagu ini ditulis di masa pandemi. Ya Masa ini, pandemi? gitu ya. Iya. Wah, sama ini nih. Keren. Sama Diego ini. Nah, tersangka yang satu ini. Ditulis dalam waktu 15 menit. Ih. Langsung jadi Heeh. notasi lagu segala macam jadi langsung direkam dan Iya. kita kirim ke Nisa. Wow. Nisanya setuju, akhirnya kita rekam demo, kita bawa ke salah satu teman saya yang punya studio dan dia tertarik untuk menjadi produser juga untuk Nisa. Selamat malam, mungkin Givari lagi nonton, Ari. Halo Mas Ari. Hai Mas Ari.
Jadi Ari yang waktu itu memutuskan untuk membantu saya dalam proses produksi musik dan juga rekamannya Nisa. Jadi saya bareng sama Ari memproduksi Nisa dan akhirnya jadilah lagu yang judulnya episode 17. Episode 17. Episode 17 kayak season Korea Unik gitu ya, iya kan kayak benar kan ya? Kayak session gitu ya Kita kan? kelihatan juga ya sebenarnya. Aduh, suka nonton sih sebenarnya. Tapi itu dia nih Irsan ya. Jadi kalau misalnya ketika mereka udah klop dalam waktu itu durasi tuh nggak terjadi terlalu panjang gitu Betul. kan. Jadi yang itu kita eksekusi ya gitu. Kita teleponin Nisa juga langsung aja tahu gitu arahnya mau kemana, langsung bisa jadi lagunya. Betul sekali, 15 menit loh Iya. untuk lagu sudah jadi arranger, udah ada melodi dan sebagainya, tinggal langsung dinyanyikan. By the way, ternyata ini mereka terbentuk klubnya. Ini kan 4 tahun yang lalu nih sempat ketemu pertama kalinya. Oke. Akhirnya si Dodi mencoba mencari vokalis dan kembali bisa berkomunikasi dengan Nisa. Ternyata ini pertama kali mereka fix, oke deh kita nyanyiin lagu ini, itu bulan Oktober tahun kemarin, 2020. Baru ya, baru Benar, banget ya. baru banget. Jadi memang benar-benar selama pandemi. Iya, tapi tentunya saya penasaran banget pengen tahu lebih jauh tentang lagu yang satu ini. Betul. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani di Sulawesi Selatan maupun dimanapun berada yang merayakan hari Natal. Semoga sukacita dan damai sejahtera senantiasa hadir di tengah kita bersama keluarga dan kerabat. Juga saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya kita semua selalu diberikan keberkahan di tahun yang baru, serta kekuatan khususnya dalam melalui masa pandemi COVID-19 yang telah merubah kebiasaan kita semua, agar lebih peduli, menjaga kebersihan dan kesehatan kita, dan orang di sekitar kita. Mari kita jadikan momentum tahun 2021 sebagai ajang pembenahan dan pemulihan diri agar berkontribusi bagi pembangunan bangsa ke depan demi Sulawesi Selatan yang lebih baik. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
RRI Live Music. Everyone can see, and there's a change in me, and they all say I'm not the same kid I used to be. Don't go out and play, I'll just dream so big. They don't know what's wrong with me, and I'm too shy to say it's my first love. What I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow, don't know what to do. My first love, he thinks that I'm too young, he doesn't even know. Wish that I could show him what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. Mirror on the wall, and does she care at all? Will he ever notice me? Could he ever fall? Tell me, teddy bear, why love is so unfair? Will he ever find a way, an answer to my prayer? For my first love, what I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow, don't know what to do. My first love, he thinks that I'm too young, he doesn't even know. Wish that I could show him what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. My first love. Wah, enak banget kan suaranya? Iya, jadi ingat cinta pertama ya. Heeh. Kalau First Love tadi, kalau genre-genrenya aku dengar, ingat gak sih film zaman dulu namanya Endless Love? Itu film Korea, series Korea yang pertama aku nonton dan itu bagus banget sih. Entah Itu kenapa nuansanya kayaknya dapat Kayak- aja. Iya, itu kayaknya Utada Hikaru deh. Kayaknya lebih Dia on deh. lagi tuh ya. Nah ini kan masih berhubungan dengan genrenya mereka Benar. seperti tadi udah dijelasin bahwa mereka tuh lebih ke musik Asia kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih alasannya milih musik yang bergenre seperti itu? Yes, Itu kan masih boleh. agak jarang. Itu bisa kita ke Dodi dulu kalau gitu ya. Oke, Kak Dodi. Ya sebenarnya hasil diskusi saya sih sama Diego waktu itu mau dibawa kemana lagunya. Heeh. Kalau kita ngikutin yang sudah ada, Yap. itu kan rata-rata kiblatnya semuanya ke barat, Mm. ke penyanyi-penyanyi ya sebut saja Beyonce Mm. atau kalau Indonesia ada Agnes Mo, mungkin rata-rata lebih mengarah ke sana, atau yang agak-agak kesini ada Nadine Amiza mungkin. Nah, akhirnya kita mikir kita apa sih yang belum ada di sini tapi
lagi tren. Sempat baca-baca, sempat nyari referensi. Oh ternyata ada satu genre namanya city pop. City pop. Ya, Saya ada satu taunya genre, K-pop ya, ada city satu pop ya. subgenre musik ternyata namanya city pop. Mm-mm. Dan ternyata udah ada di Indonesia dari tahun 80-an. Mungkin yang pernah dengar lagunya Chrisye di album-album awal, kayak lagu Juwita, Serasa itu Oh, city iya. pop. Atau yang pernah dengar Sakuranya Faris RM, itu masuk salah satu list city pop yang sekarang ini banyak diputar lagi dan akhirnya diaransemen ulang. Nah akhirnya itu bikin kita jadi tertarik. Oh ya udah kenapa tidak mengarah ke sana sambil tetap mainin yang ballad. Tapi sentuhannya ya tetap J-pop sama K-pop lah. Oke. City pop. Ini genre yang subgenre yang cukup baru sih juga. Dan Iya. ternyata emang ada. Tapi eksekusinya jadi enak ya. Memang agak gimana gitu. Dia agak ballad tapi ada beatnya juga gitu kan ya. Itu City. Nah tentunya kalau misalnya ngobrolin seputar tentang genre. Nah ternyata udah ada pilihan-pilihan. Apakah lagu di episode 17 itu mempengaruhi atau berdasarkan dari genre itu akhirnya jadilah? Iya. Nah kalau ini kayaknya Diego lebih ngerti deh. Oke. Saya kasih ke dia saja ya. Boleh, silakan nih Boleh. Diego. Bikin episode 17 itu gimana? Apakah kepikiran dari genrenya itu pengen ala-ala Chrisye zaman tahun awal-awal munculnya Chrisye atau gimana? Udah sih, kalau episode 17 dia lebih ke baladnya. Lebih ke ballad. Iya, dia lebih ke balad. Cuma makin ke depan, Mm-mm. kayaknya bagusnya kita ambil aliran lebih ke city pop karena akan ada single kedua Mm-mm. yang lebih ya cheerful dan city pop lah. Lebih Cheerful terasa dan city popnya. Oke. Mm-mm. Kayaknya kita harus dengar juga itu ya. Tapi sekarang belum dibawain ya. Iya, belum Belum ya? rilis. Belum Mungkin rilis. bulan Februari. Oke. Tapi siapa sih musisi yang paling menginspirasi kalian gitu? Apakah memang sosok Chrisye kah? Atau juga ada dari penyanyi-penyanyi lain? Betul. Macam-macam sih kalau dari kita semua ini. Macam-macam. Kalau saya sendiri banyakan berkiblat di daerah Jepang. Kalau saya Oke. sendiri. Heeh. Dodi Gitu. juga begitu, Nisa juga seperti itu. Oke, memiliki referensi musik yang memang sama ya, lebih ke Asia. Benar. Musik Asia dan akhirnya mereka ya benar kalau karena ketemu satu pola pikir akhirnya bisa menjadi musik yang mereka punya sekarang. Dan emang Ya. bener banget ya, kayaknya emang lagi digandrungi gitu sama anak masa kini gitu kan. Apalagi ini musim-musim hujan loh. Kalau Benar. dengerin lagu-lagu yang sendu kayak gitu, aduh kayaknya tambah asik aja gitu Dan, ya. memang lebih baper gitu. Benar, dan cover-cover zaman sekarang kan juga lebih gitu Iya. kan, lebih Lebih soft ballad, gitu ya. lebih soft sekarang Iya. kan ya. Iya, Lebih- cover-cover sekarang lebih ya easy listening lah. Benar sekali. Lebih soft. Dulu kan sempat zaman-zaman tahun 2010, 2012 itu kan yang memang yang outstand yang lagunya yang memang bikin semangat, lagu yang powerful banget nih. Benar. Sekarang lebih ke memang main karakter suara. Lagi musimnya mungkin ya. Betul, musim mungkin hujan. musim hujan ya. Ya tapi cerita dong tentang progres lagu ini seperti apa waktu pembuatannya ya. Gimana kalian udah 15 menit kan? Iya. Ada cerita lucu sepertinya. Iya. Ya, Udah jadi ketawa aja. itu hari Heeh, lagi kerja. Heeh. Saya kerja di kafe, terus Dodi tiba-tiba datang. Kan Diundang nggak nih? Enggak Enggak. ada sama sekali. Oke. Datang tiba-tiba, ada gitar? Iya ada. Bikin lagu? Ya ayo. Lapar kayaknya dia datang. Tetep ya. Nggak boleh nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita bikin lagunya itu memang benar-benar 15 menit sudah jadi. Saya penasaran. Ini yang nyanyi siapa, Dot? Nanti dikasih kenal. Oke. Nah, terus sudah jadi lagunya, tinggal rekaman. Pas rekaman pun dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore sudah selesai. Semua. Jam Jam 10 pagi sampai jam 5 sore proses Lumayan ya. rekamannya. semuanya. Mm-mm. Itu kalau Semua kalau di instrumen. sini shift 1. Kan habis ya. Cepat juga Cepet ya. banget. Iya ya. Dapat DP 2 tuh ya. Itu sampai jam Oke. 6 sore. Cepet banget nih prosesnya sampai bisa menjadi sebuah lagu. Nah, ini kan pandemi dan ini juga terbentuknya pas pandemi. Itu gimana sih merekam lagunya selama pandemi? Tapi sebelum kita bahas tentang rekam lagu selama pandemi, saya lebih ke gimana kondisi musisi saat pandemi. Tadi kan sebenarnya kalian kan udah punya kodenya Curhat apa ya? tuh? Ada Apa? kode-kodenya tuh. Kayaknya berat gitu. Berat banget kayaknya. Kalau kondisi musisi sudah jelas sangat terpuruk. Sangat Karena terpuruk. iya beberapa dari musisi yang ada di sini sampai ada yang terusir dari kontrakannya. Wow. Wow. Iya banyak macam-macam. Ada yang terusir dari kontrakannya, ada yang mesti jual alat-alatnya untuk
keluarganya. Ih, Kak Dodi. Oh, Kak Dodi ceritanya. Untuk menghidupi keluarga akhirnya dijual ya. Keras Iya, sepertinya kehidupan padahal ini ya. itu mata pencariannya untuk Iya, mencari betul. uangnya. Cuma karena pandemi ya mau diapa lagi. Iya benar sih ya kan namanya band karena kan tadi cerita kalian kan udah punya band sendiri sebenarnya Iya, kan benar. udah punya band sendiri sebelum Nisa di keluar single gitu Iya. jadi mereka punya band sendiri otomatis manggung reguler juga kan ya Iya. reguler itu kan menjadi mata pencariannya mereka. Ha-ha. Nah pandemi semuanya dilarang. Beli makanan harus take away. Iya. Sedangkan reguler kan harus stay di dalam untuk Yes, bisa betul, menghibur. betul. Akhirnya nggak ada Iya. kerjaan. Gimana gitu kakak-kakak deh. ini bertahan di masa ini? Survive-nya Iya, gimana? mungkin agak Ini sedikit bagus. menitikan air mata ya. Ini dari tadi kumisnya udah Oke, bergetar banget nih. instrumen sedih boleh. Jadi saya sebenarnya kalau mau dibilang kayak cara saya sendiri bertahan Yes. dari pandemi ini ya Masing-masing lah. saya harus korbankan bass saya 2 biji. Bass, Iya, 2 biji. basso ya. Beda. Saya jual bass saya. Iya. Wah, jauh Buat banget makan, ya. buat makan Iya. kan. Iya buat makan Buat ya. makan. Atau mungkin buat usaha juga boleh. Iya. Kebetulan saya kan reguler di kafe sama Dodi. Mm-mm. Jadi ya Dodi juga rasa lah sama. Ya, Dodi jual apa, Dot? Dodi jual apa? Jual apa? Saya alhamdulillah kalau jual, saya jual jasa aja lah waktu itu. Mantap. Jual Akhirnya. jasa, mengisi beberapa rekaman orang, dan jual jasa membantu orang-orang yang mau membuat skripsi. Heeh. Saya juga Alhamdulillah ya. Beralih ya. Ya, emang dari saya- seorang penabuh drum akhirnya jadi seorang pengetik skripsinya orang ya. Penabur rejeki mungkin ya. Luar biasa. Iya. Jadi sambil nyari Langsung. bab 3. Ya seperti itulah, banyak alternatif lain. Nah, tapi justru sebenarnya pandemi yang membatasi itu justru bikin saya jadi lebih banyak waktu. Kalau kemarin-kemarin lebih banyak Yes. reguler, lebih banyak mengiringi, lebih banyak ngurusin band indie saya. Betul. Yang notabene lagunya bukan saya yang tulis sendiri. Mm-mm. Justru di masa pandemi lebih banyak waktu untuk menulis lirik, menulis lagu, mengeluarkan ide-ide yang mungkin saya nggak bisa keluarin di Yes. dua band saya yang genre musiknya jauh sekali dengan genre musiknya Nisa. Jadi ya udahlah, waktu itu kepikiran menulis beberapa lagu, akhirnya ada satu yang cocok. Nah, akhirnya dikasih ke Nisa. Nah, ada cerita unik dari proses rekamannya Nisa waktu itu. Boleh. Kebayang nggak kalau ada vokalis yang bisa one take? Wow. Susah sih. Sekali Susah take. ya? Jadi waktu itu saya juga sama Dego kaget. Operatornya si Ari bilang, sudah Mi, bungkus. Hah? Bungkus? Saya bilang, iya 1 kali Mo. Sudah bagus, nggak usah diulang lagi. Sekali take udah selesai. Wah, kita bikin sandiwara radio aja ngulang-ngulang kita ya. Iya. Kita bikin sandiwara radio. Kok dia gampang banget? Iya ya. Iya. Oh, iya, Justru emang ada musiknya gitu yang ya. lumayan lama sebenarnya, karena dari nol kan harus bikin guide segala macam. Vokal justru nggak sampai setengah jam. Gitu ya. Jadi waktu take itu kalian janjian gitu di studio musik atau gimana? Iya, di salah satu studio punya teman di Indialisme Pro, punyanya Ari. Kita ke sana buat rekaman segala macam. Nggak terlalu lama ya, nggak terlalu makan waktu lama. Enggak, Tapi sehari. protokol kesehatan dipatuhi dong ya. Sip. Iya dong. Pasti. Nah, tadi lebih banyak main ke musik ya sebenarnya. Nah, tadi kan sebenarnya 5 menit aja nih. Nah, kalau 5 menit itu gimana caranya buat si Nisa bisa langsung kayak dapat nih lagunya. Awalnya mungkin karena udah lama kan dikasih contoh sampel lagunya, jadi Nisa udah lama sebelum take itu udah latihan gitu. Jadi pas ngerekam itu tinggal 1 kali take aja udah selesai. Jadi udah ngalir. Berarti Masih penasaran banget ya kamu ya? iya dong. Karena nggak gini, kalau musik sama vokalis itu emang harus benar-benar ketemu. Apalagi kalau misalnya kita nyanyi, nyanyi kalau misalnya nyawanya nggak keluar dari suatu lagu tuh nggak enak. Iya, tapi kamu keep aja dulu. Oke. Karena mungkin kita esok aja atau nanti kita dengarkan Nisa ya. Karena kita mau dengerin lagunya judulnya aneh itu ya. Mungkin esok atau nanti. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irjen Pol Dr. Andes Merkisyam, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, beserta seluruh
jajaran Polda Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 bagi seluruh umat Nasrani yang merayakannya, dan selamat menyongsong tahun baru 2021 bagi kita semua. Semoga perayaan Natal dan tahun baru di masa pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan aman, tentram, dan damai. Dan jangan lupa kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan sehingga kita dapat menjalankan seluruh aktivitas dengan aman dan kita tetap sehat, terhindar dari bahaya COVID-19. Just another Christmas this year. RRI Live Music. Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Oh, ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa,
Net, mungkin hari ini Esok atau nanti. iya, salah ngucap saya ya. Uh-uh, Padahal ini sebenarnya lagu favorit saya, Kak. Oh. Iya, namun mempunyai tingkat kesulitan pada saat saya menyanyikannya karena Uh-uh. itu tinggi banget gitu. Aduh, nggak nyampe-nyampe Tapi soalnya. tadi dengerin kok Nisa bisa aja nyanyi ya? enak banget ya. Tapi pastinya kalau Nisa bisa nyanyiin ini tentu apa ya? Karena sering latihan juga pastinya, tetap ya. Iya, tetap. Nah, kalau latihan kamu di masa pandemi ini gimana? Hmm. Normalkah atau juga ada trik tips dan trik tersendiri? Karena kan biasanya kalau band kayak Ah. gini konsepnya kan biasanya bukan band sih ya. Biasanya kalau sebagai Solo ya? solo kan biasanya ada aransemen tersendiri nih. Nah, kalau aransemen kan otomatis harus sering ketemu biar tahu masuknya di mana. Seperti tadi intronya kan beda banget. Intronya kan beda banget. Nah, itu gimana? Kalau Nisa buat latihan aransemennya karena kan sekarang udah zaman modern, jadi ya belajarnya tuh di YouTube. Jadi kita kayak nyanyi nyambung di speaker, terus latihannya pakai YouTube aja. Nanti pas ketemu bla 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 gini-gini kita ubah, udah selesai. Jadi Iya. gampang sih sebenarnya. Itu yang kalau bagus penyerapannya kayak gitu langsung bisa. Uh-uh. Tapi kalau yang enggak juga, walaupun ditonton berapa kali juga nggak bisa-bisa biasanya kan. Benar ya. Saya pernah coba nyanyi lagu ini udah ambil yang male key. Mampu kamu, mampu. Enggak, malah makin samar. Ini kuncinya di mana? Ya saya duga. Makin susah nyanyinya. Tapi pada saat aransemen sendiri ada nggak sih? Karena kan biasanya kalau ketukannya agak beda kan, kalau tadi ketukannya ada yang beberapa yang beda nih. Masuknya agak beda dikit. Terus aransemen awalnya juga beda. Suka Nah salah itu nggak sih? apakah harus ketemu dulu atau hanya rekam terus kirim gini ya? Nanti awalannya kayak gini ya? Udah satu feel kayaknya. Biasanya kalau kita itu salah satu dari kita ada yang ngirim contoh dari aransemen dari YouTube gitu. Jadi kita kayak kita pakai aransemen yang ini ya. Jadi kita setuju sepakat buat pakai aransemen yang ini. Terus kita pada latihan masing-masing di rumah. Nah, nanti H-1 atau H-3 kita ketemu, terus kita latihan kemarin nih yang kayak dikirimin kemarin gitu kan. Oh, jadi udah ada materi yang Iya, dipelajari. udah ada Oke, gitu. bagus juga metode belajarnya ya. Iya. Mudah. Daring mereka. Daring juga ternyata ya. Benar. Bukan sekolahan aja yang daring. Oke, kalau ngomongin soal ini lagunya kan judulnya 17 ya. Episode 17. Episode 17 ya. Pertama, kenapa harus bulan Oktober dikeluarkan lagu ini? 10 Nadia ketawa Oktober loh. lagi. Ketawa Ya. lagi. Apakah ini adalah tanda jadian seseorang? Oh. Enggak ya. Ayo Karena kan cerita ceritanya dong, Kak tentang Dodi. sekolah. Apakah lagi kangen Yes. sekolah? Bukan, Kak. Coba deh Kak Dodi cerita. Saya kan termasuk orang yang visual kalau nulis sesuatu. Jadi saya harus membayangkan sesuatu dulu kalau saya menulis. Jadi untuk lagu episode 17 ini saya hanya membayangkan gedung sekolah saya yang di ujung sana, dekat dari sini. Kebetulan sekolah saya itu berdampingan sama sekolahnya Diego. Saya Diego lagi. boleh disebut nggak nih sekolahnya? Boleh. Boleh. Saya di SMP Negeri 6 dan Diego di SMP Nusantara. Oh, ini tetanggaan banget ya. Saya tadi kiranya kamu mau sebutnya SMP Negeri 5. Iya. Gue. Oh, anak SMP 5. Tetanggaan kan. Tapi ternyata ada lagi yang lebih tetangga daripada dia. Diego ternyata Nah, gitu. jadi saya hanya membayangkan kondisi gedung sekolah saya di tahun itu, menulis visioner di. liriknya, membayangkan kejadiannya Mm-mm. yang memang based on true story, dan jadilah lagu ini. Pantas 15 menit ya kan? Tunggu, tadi. Dialami. Ya, itu dia tadi ya poinnya di situ. Benar. Itu Ini story. dia ketawa nih, dia mengerti kejadian. True story. Oke. True story. True story. True story-nya kayak gimana sebenarnya? Ya jadi true story-nya pernah nggak sih, misalnya berdampingan kelas, terus lihat-lihatan, Ih, terus apa sih istilahnya anak-anak di sini? Iya. Baku odo-odo. Tapi kalau kita Makassar bilang saya center itu. bela. Center Bella, Bella, iya. SSB. Sampai akhirnya pas tamat sekolah baru nyadar, oh kok saya nggak jadian ya? Oh, sadar dia nggak jodoh. Iya. Jadi selama sekolah itu agak ngehalu ya. Iya. Dan tamat baru kenapa kemarin nggak pacaran Kenapa aja? kemarin nggak nembak? Ya, Benar. itu dia tadi. Saya mau bilangnya. Oh, nggak menyatakan jadi. Nah, dia jadi itu. kenapa judulnya episode 17 itu dari 17 itu kan angka dewasa untuk Iya. setiap orang. Jadi Iya. episode 17 jadi ya fase ke-17 di umurnya manusia.
Bener Oke. ya. Mengenal cinta itu agak udah matang gitu kan. Agak-agak matang. Agak matang gitu Mengenal ya. cinta gitu. Tapi sebenarnya memang jadinya ingin kembali pada masa itu. Dan kalau misalnya mau diberikan kesempatan pengen menyatakan mungkin ya. Andi yang ngerti nih. Iya, makanya saya kesana matanya. Pingin menyatakan gitu ya. Andi gimana Andi? Ayo, Gimana Dik. tadi gimana? Atau sekarang dia Pura-purain. sudahlah. Ya sudahlah gitu. Ya sempat nggak sempat. Oh. Kayaknya seseorang yang sangat-sangat berkesan sepertinya ya. Ini cinta pertama bukan? Cinta keberapa, Dot? Allah. Oh iya. Iya pertama. Ya mungkin pertama. Mungkin. Nanti. Mungkin lagu lagi. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang kisah cinta pertamanya yang katanya sih mungkin. Iya. Mungkin. Tapi yang satu ini udah pasti karena ada yang pengen lewat dulu. Oke. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. RRI Live Music. Sedetik waktu beranjak pilu, masa-masa yang dulu telah berlalu. Ada rinduku ku titip di situ, mungkin hingga akhir tak terjamah waktu. Rona memerah, isyaratkan lugu saat melihat dia di samping kelasku. Saat bertemu, kata pun bisu tak mampu ungkapkan rasa yang menderu. Menunggu hingga pukul 1, tak juga kau hadir di situ. Dan kini walau kamu jauh, ku masih menunggumu, masih menunggumu. Rona memerah,
masih menunggumu. Masihkah kamu yang ku kenal dulu, atau hanya sebatas harapku? Walau kini tak lagi bertemu, terima kasih karena telah hadir di episodeku. Telah hadir di episodeku. Nah, ini dia tuh yang dari tadi udah ditanyain, yang ternyata terinspirasi dari true story. Bener, tapi sempat juga jadi ingat kenangan lama gitu ya. Bener. Tapi saya malah kepikiran kayaknya bagus kalau ada filmnya kakak. Heeh. Oh, udah ada. Udah ada. Ini kayaknya cocok Selangkah di depan ya, cocok sepertinya. Dia cocok visioner banget emang. ya. Betul, cocok banget untuk dimasukin dalam Iya, soundtrack film-film ini kan zaman anak-anak sekolah. Oke Kak Dodi. Tadi pernah dihayatin gak sih liriknya? Iya. Menunggu hingga pukul 1 tapi kamu nggak ada di situ. Berarti sebenarnya itu waktu itu kamu nunggu. Berarti Tapi yang bikin mamamu dia juga agak marah-marah. mikir gitu kan. Ini gue datang nggak ya? Nggak ada yang nganter palingan. Aduh. Nggak jadi jadinya. Asik sih ya. Enak ya lagunya ya. Iya. Boleh tapi dong, Kak silakan. Dodi kayak gimana nih? Alhamdulillah lagu episode 17 ini Mm-mm. sudah dilamar salah satu PH di Manado Mm-mm. untuk jadi salah satu soundtrack film indie Mm-mm. yang diproduksi sama anak-anak di Kota Mobagu. Keren. Aduh, keren-keren. Merinding loh. Lagi proses syuting memang filmnya. Udah casting, udah. Udah. Oh. Tadi aku dengar Ada lagu apa ini. denganmu? Aku kenapa? Kamu mau Aku menawarkan tadi- diri? Enggak, saya cuma nanya. Siapa tahu adik saya ada Oh, gitu. iya. Di casting. Enggak, tadi dengar lagu ini kenapa aku teringat banget dengan karya-karya anak Makassar yang lain seperti Kapal Udara, terus juga salah satu yang pernah ngisi film Jalan Kotek Rasa Keju. Ada pucuk yang Ya, itu entah kenapa kayak nuansanya itu mirip-mirip ya kan? Semua jawaban ada Kebetulan- di kamu lagi, Kak. Hadinata itu sahabat saya Oh iya. yang mengisi soundtrack. Heeh. Kita juga pernah mengiringi dia beberapa Akram Hadinata, lagu. ya benar Akram Hadinata. Untuk lagu itu beberapa kali live waktu itu kita yang saya dan Andi yang dipanggil untuk mengisi lagu itu. Oh, jadi nggak untuk asing live. Live loh. Luar biasa ya. Oh, sekarang aku ingat kenapa Dodi ini nggak asing. Ternyata pada saat pernah ngisin acara itu, aku yang MC acaranya, Akram Hadinata bintang tamunya, Kamu ya? mereka yang ngiringin saat keliling ke beberapa sekolah saat Yang itu. mana ya kejadiannya? Nah, Yang dia keliling ke aja. beberapa. Udahlah, aku selesai sampai di sini aja ya. Dia yang nggak diingat emang, gampang dilupain. Oh, terima kasih telah dijelaskan. Tapi asik banget. Akhirnya karya anak Makassar masih Benar. tetap bisa diakui dengan daerah-daerah lain dan bahkan Yes. udah di Pinang ya. Udah di Pinang ya. Udah di Pinang. Ih, keren banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Benar kan? Jadi aku udah tahu bahwa ini lagunya kayaknya menjual banget ini. Ini bisa jadi soundtrack film gitu, film Betul. layar lebar gitu kan. Dan Betul. ternyata terbukti. Udah Terbukti. ternyata. Dia Ada. udah 3 langkah ke depan. Gue baru Luar sounding. biasa ya. Anda baru punya ide, mereka udah Benar. jalan ya. Iya. Tapi ngomongin soal promo nih, apalagi di masa pandemi sekarang ini, apakah tingkat kesulitannya seperti apa sih? Mm-mm. Apakah memang media sosial itu sangat membantu dengan promosi lagu episode 17 ini? Gimana? Ya kebetulan lagu episode 17 ini juga sudah bisa dinikmati sama teman-teman kalau di platform digital, Mm-mm. Joox, Spotify, itu sudah bisa dinikmati juga dan sudah masuk juga di chart RRI. Yes. Udah masuk juga di Biasa situ. ya. Musik Director RRI Pro 2 FM. Terima kasih. Saya tunggu nanti di hari Minggu. Kamu mau bawain? Langsung Saya pengen live wawancara lagi ya? sama mereka lagi. Boleh, nanti kita schedule ya. Oh gitu. Ya. Jadi tapi kalau misalnya ini lebih banyak dipromosikan di Instagram ataukah juga ada YouTube? Di YouTube juga udah ada? YouTube udah ada. Video lirik atau ada klip-klip? Ada live sessionnya, udah ada. Oh, Ada udah live session. Video live session untuk bawain lagu ini. Oke. YouTube-nya boleh kali ya? Iya. YouTube Boleh. channel YouTube-nya Kalau untuk mau bisa dengerin. Iya. buat teman-teman yang ada lagi saksikan kita di RRI Net mungkin pengen lihat juga. Pengen dengerin Kalau lagunya. IG-nya Nisa itu apa nih? Kalau buat Instagram itu Nisa.Kumala itu. Nisa titik Kumala. titik Kumala. Itu untuk Nisa. Nah kalau YouTube-nya Kalau YouTube-nya itu di channel Varianada
Musik Channel, Varianada Official Music Channel. Itu channel saya dan semua karya-karya saya ada di situ. Jadi kalau mau didengarkan bukan cuma lagunya Nisa, banyak lagu-lagu lain juga yang ada di situ. Kalau teman-teman mau dengar silahkan berkunjung ke sana. Karya-karyanya Mas Dodi, Kita karya-karyanya episode 17 episode langsung 17. keluar. Apakah nanti lagu berikutnya episode 18 atau episode 21? Coba bagaimana? Kan tadi udah sounding kan? Diego, udah sounding akan ada lagu baru nih, single kedua. Jadi judulnya udah kepikiran atau? Judul sudah ada. Judulnya itu Kamu. Oh, saya? Bukan. Bukan ya? Oh iya. Judulnya Kamu. Dan kalau yang ini sedih, kalau yang itu Lebih nanti bakal Happy. lebih cheerful dan bikin goyang lah pokoknya. Iya ya, biasanya kalau identik lagunya kamu gitu kayak gitu sedih gitu. Tapi kalau ini cheerful, kamu gitu kan agak ini ya. Jadinya. Aku lebih prefer dengan suaranya Nisa nyanyi aja ya dibanding di samping saya. Ya udah deh. Kalau gitu mau kita dengerin langsung deh lagu dari Nisa. Kali ini ada tantangan tersendiri. Nisa Betul. bakal bawain lagu yang beda. Benar. Tapi ini adalah bentuk kecintaannya dia juga sama lagu daerah. Betul. Oke, kita dengarkan bersama. Ini dia Nisa Kumala. Merinding marah pada diangku, dia padang digente Toraya, lebukan Sulawesi. Melombo membuntu mentane tenang, nakabu masih apalah nasakai selalu sadar. Kami sang Toraya, umba padang kiulai, maparima susaki rampoi, tangki poma banda penawa, ya mau pasanan tengkoki, umpasundurong kokan. Deng marampak dari angku, dio padang digente Toraya, lebukan Sulawesi. Melombo membuntu mentane tenang, mapari siapalah nasakai selalu sadar. Kami sang Toraya, umba padang kiolai, maparima susaki rampoi, tangki poma banda penawa, ya mau pasanan tengkoki, umpasundurong kokan. Ya mau pasanan tengkoki, umpasundurong kokan. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. RRI Live Music. Masih di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Tentunya para pemirsa dan juga sahabat kreatif, kamu bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Playgo. RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan juga di App Store. Dan juga bisa saksikan kita di Yus TV channel 130 dan juga Nin Media TV channel 20. Dan mendengarkan kami di 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar. Yap. Kisah kembali di tatanan kehidupan baru. Benar. Apalagi tahun baru nih. Ini kan baru 1 Januari. Nah, Desember kemarin itu biasanya dari Oktober sih. Oktober, November, Desember itu kalau band itu biasanya kita bilangnya kayak lagi banyak-banyaknya event, benar gak? Lagi tempat cari cuan istilahnya ya. Kalau anak band itu tempat cari cuan tuh akhir tahun banyak banget event. Selama pandemi itu gimana? Yang paling terasa biasanya yang sudah punya reguler nih. Kalau mungkin Nisa sendiri ada reguler? Enggak ada. Enggak ada. Karena Jadi lagi kuliah, jadi enggak ada reguler. Fokus kuliah dulu. Berarti yang paling terasa yang di belakang Anda ya. Kak Dodi dan juga kawan-kawan. Boleh cerita dikit nggak nih? Bagaimana nih selama pandemi, apalagi tahun baru. Biasanya kalau tahun baru tuh justru banyak kan. Apalagi kalau penutupan tahun. Nah ini sampai jam 7 dibuka. Kebiasaan apa yang hilang dan masih ada dipertahankan sampai sekarang nih? Itu dulu. Oh, jadi iklan ya? Kayak iklan lagi. ya. Oke. Benar. Kalau bicara soal kebiasaan yang berubah sebenarnya selama pandemi kan berangsur-angsur membaik ya. Cuman ya untuk yang seminggu terakhir itu kemarin memang ada PSBB skala ringan kalau mau dibilang. Ya sebenarnya kebiasaan-kebiasaan anak band selama pandemi itu yang mungkin biasanya jadwal latihannya lebih sering, ini lebih sering di rumah, bikin video cover, terus juga lebih sering di cancel di tengah jalan gitu. Udah telepon, oh iya udah ready ya, readersnya udah dikirim, yang mau diiringin ini, list lagunya segini. Aduh minta maaf ini kak, kayaknya nggak bisa dulu jalan karena ada edarannya pemerintah. Ya udah kita sebagai warga negara yang baik ya mau nggak mau nurut. Nurut ya. Daripada KTP kita diganti. Ada ternyata daripada. Iya daripada ya. Mending. Kan nggak mungkin kita harus menyeberang ke planet Sudiang. Jadi ya mending di Ridho ikhlas lah karena biasanya kalau Ridho dapat yang lebih banyak. Oh tapi betul ternyata enggak ya. belum. Disuruh sabar lagi. Benar, sabar mungkin dikit esok, lagi. Lusa atau nanti? Itu lagu yang barusan udah lewat. Tapi ngomong-ngomong soal lagu nih ya, Tadi kan kalau awal lagunya tuh yang nuansanya emang lebih Japanese. Nah, terus masuk ke lagu barat, terus lagunya sendiri ciptaan dan masuk di lagu daerah. Nah, bocoran nih buat Tika. Tadi tuh lagu daerah itu menggunakan bahasa Toraja. Itu salah satu suku besar yang ada di Sulawesi Selatan, 4 suku besar. Suku Toraja menggunakan kalau nggak salah tadi judulnya Marendeng Marampa. Benar, Marendeng Marampa. Nah, itu beda sendiri kan ya. Kalau buat teman-teman yang biasanya mungkin iringin jazz, biasanya mungkin agak rock, ya. terus city pop, ini berubah jadi lagu Marendeng Marampa. Ini bagaimana? Sebenarnya kalau mau bicara soal lagu daerah ya, saya sih selalu ngerasa lagu daerah itu adalah kekayaan yang bisa diapa-apain. Mau digimanain juga bisa, tergantung musisinya bisa kreatif dan bisa melihat celah atau enggak. Kebuktikan siapa sih yang pernah kebayang kalau seorang Didi Kempot akhirnya bisa jadi Godfather of Broken Heart dan main di salah satu festival yang terbesar di Indonesia sekarang. Itu kalau mau dipikir koplo campur sari itu bukan genre musik yang bisa disukai sama anak muda, tapi saya nonton sendiri konsernya, rekaman konsernya saya lihat bagaimana Didi Kempot dielulukan sama anak muda yang gila bisa seperti ini euforianya orang di sana terhadap lagu daerah. Dan saya yakin sebenarnya lagu-lagu kita di sini di Sulsel, lagu Bugis, lagu Makassar, lagu Toraja itu bisa seperti itu asal musisi-musisi daerah yang konsisten membawakan lagu seperti itu mau lebih update, mau lebih mencari tahu apa sih
model yang sedang disukai sama orang di luar sana, dikemasnya seperti apa, dibuatnya seperti apa. Jadi nggak bisa juga, selama ini kan biasanya orang-orang bilang sebagai anak muda kalian harus suka sama lagu-lagu daerah, kalian harus senang sama lagu-lagu daerah, harus menjaga tradisi. Tapi kita nggak bisa memaksakan anak muda dengan bahasa seperti itu. Mereka harus diajak dengan bahasa yang mereka mengerti, dan itulah yang dilakukan sama Didi Kempot kemarin, dan saya rasa di sini juga bisa kita lakukan sih. Amin. Mudah-mudahan Kemasannya ya. itu di apa ya, lebih remaja gitu. Betul. Sehingga bisa juga enak diterima sama anak muda. Siapa tahu juga bisa ada sobat ambiar yang berbeda di Sulawesi Selatan dengan lagu-lagu khas dari daerah Sulawesi Selatan. Itu gara-gara lagu itu saya sampai belajar bahasa Jawa. Gara-gara lagu itu, iya. Gara-gara lagu itu. Gara-gara lagu itu jadi pengen tahu artinya apa. Akhirnya oh iya, ternyata bisa dikemas populer. Iya benar. Siapapun bisa menginspirasi ya. Dan yang diceritain tadi bahkan penontonnya itu dari kalangan SMA, anak kuliahan, bahkan Didi Kempot nyanyi itu di acara kayak acara pensi tapi untuk yang kuliah. Keren ya. Lalu untuk lagu-lagu koplo campur sari. Dan ternyata diterima. Disukai. Benar. Dan ini memang yang harusnya kita Sulawesi Selatan juga bisa dong. Insya Allah pasti. Betul sekali. Mungkin ini nanti adalah bibit barunya ya. Betul. Nisa, nyanyikan lagu berbahasa daerah. Apakah sukunya Nisa apa sih? Bugis Makassar. Bugis Makassar. Nyanyikan lagu Toraja. Ini beda sendiri emang bahasanya. Ya kan? Beda sendiri bahasanya. Tapi bisa bahasa Makassar. Bugis. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Berarti harus sering dengerin Pro 4 nih. Iya. Harus sering dengerin Pro 4 biar bisa belajar bagaimana tentang budaya kita. Nah tadi bahasa Toraja gimana? Nggak susah. Kalau kita biasa kan kayak apa ya, di mulut ngomongin. Iya. Cengkok-cengkok apa sih? Iya betul. Ininya gitu ya, ada dialeknya atau gimana gitu ya? Ya. Kalau Nisa sendiri pasti susah ya kalau buat belajar bahasa baru, apalagi bahasa daerah itu ada penekanan kata yang kalau koma atas, koma ini kalau misalnya salah jadi artinya salah juga. Betul. Jadi kalau buat mempelajari lagu bahasa daerah itu lumayan sulit buat Nisa gitu. Oke, untuk lagu Marendeng Marampa prepare berapa lama? Sehari doang kayaknya. Seharian Sehari ya. doang kemarin. Ya, tapi kalau sehari untuk lagu ini kan sebenarnya lagu yang cukup populer nih, Tika. Jadi lagunya memang cukup populer kalau untuk lagu Marendeng Marampa. Ya mungkin agak tidak asing di telinganya, makanya lebih cepat untuk belajarnya. Apalagi didampingi sama bodyguard yang udah berlalu lalang, udah jadi bodyguard sekarang. Udah berlalu lalang di panggung-panggung Cafe Makassar. Bisa jadi selama ini waktu kamu latihan diplototin sama mereka. Harus bisa. Ya, bisa. Jadi cepat. Enggak. Malaikat nih semua, malaikat sumpah. Oh iya. Oh malaikat. Oh soft boy ternyata. Niang. Opa-opa ini ya, baik hati semua ya. Nisa, kalau ngomongin soal apa ya, kebiasaan kamu selama pandemi ini ada yang berubah nggak sih? Kalau selama pandemi iya banyak yang berubah karena kebiasaan Nisa kayak keluar rumah buat main sama temen kan udah terbatas, jadi kebanyakan di rumah gitu bantuin mama misalnya, atau lebih banyak belajar cuci piring, cuci baju. Oh bagus gitu. ya, inspirasi banget kamu ya. Tapi atau mungkin kamu udah punya YouTube channel sendiri? Welcome to my channel ya. Biasanya kan kalau gabut kayak gitu, aduh gue bikin apa ya, konten makeup ini gitu kan, ini atau untuk outfit aku of the day ini. Anak gitu. muda zaman sekarang kan kalau misalnya lagi gabut kreatif. Buatnya channel atau ada craft yang dibuat, masak misalnya. Iya benar. Nyanyi sendiri juga mungkin direkam terus diupload di YouTube. Sendiri iya biasa Nisa ke Instagram gitu, cover lagu. Iya. Nyanyi sambil cuci piring enggak ya? Enggak. Oh enggak, kirain ya. Makan sendiri. Lain lagi. Tapi kalau kakak-kakak ini kita kan udah dengar nih Kak Dodi kayak gimana. Terus kakak ini Kak Adit gimana? Andika. Babang Tampan. Iya, kenapa? Kebiasaannya kayak gimana? Ada yang berubah atau yang masih dipertahankan? Kebiasaannya lebih sering ngulik mungkin. Lebih sering pelajari lagu yang baru karena kemarin kan waktunya kurang untuk ngulik. Sekarang kan lebih banyak kosong, lebih banyak di cancel, lebih tepatnya. Ya. Oh iya, intronya itu ya. Ya mungkin Digo juga ada apa? Digo yang berubah selama pandemi. Saya banyak sekali. Jadi yang biasa pulang tengah malam jadi enggak bisa terlalu pulang tengah malam. Mau pulang ke rumah harus mandi dulu. Pokoknya harus serba bersih lah semua. Tapi sebenarnya kalau mau pulang tengah malam itu diteleponin disuruh pulang atau emang udah sadar sendiri? Pulang nih? Dua-duanya.
Oh, alhamdulillah. Ini ya. salah satu tren selama pandemi ya. Iya, Tingkat menikah benefitnya meningkat. Oh gitu. Jadi udah ada Ya. yang jagain. Tapi terlepas dari itu sadar diri juga bahwa Iya, sadar diri juga. Iya. Karena kalau nggak mawas diri juga ya bahaya juga. Benar kan? sekali. Kita akan ngobrolin lagi nih seputar mereka kan udah punya band nih kan. Iya. Terus akhirnya membuat mengangkat namanya Nisa untuk menyanyikan lagu episode 17 tadi. Nah, kedepannya kan tadi udah ngobrol juga bahwa akan ada single. Apakah akan pakai Nisa terus atau punya konsep Jangan sendiri bocorin sih di sebenarnya? sini. Dia mau pakai saya. Oh, sebenarnya. gitu. Iya, Udah ngontak ibu tadi. di Japri tadi. Iya, Gimana jadi kedepannya memang kita masih Nisa terus. Masih Nisa dulu. Iya, masih Nisa terus sampai jadi ya minimal mini album lah. Oke. Ya, kita Dalam lihat hati progresnya. alhamdulillah ya. Hati ini satu alhamdulillah saya kira ada nih. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Ya kan baru 2 lagu. Mini album 6. Iya ya. Nah, Masih banyak. hati-hati panjang. Nisa. Tapi ada langkah yang diambil nggak sih, strategi baru ke depannya, apalagi ini kan udah masuk di 2021. Kira-kira wah kayaknya kondisinya seperti ini, kita bakal ambil posisi segini gitu. Kita akan ambil marketnya gini gitu atau gimana? Mungkin kalau dengan posisi seperti ini kan off air berkurang. Yes. Jadi kebanyakan kita ya ngupload dan kebetulan program seperti ini sangat membantu untuk kita. Yes. Untuk Thank bisa. you RRI Net. Terima kasih Terima banyak. kasih, RRI. Peres banget ya. Iya, tetap. Oh jadi gitu. Tapi promo tetap. Tapi ada tim Promo editor tetap. khusus juga nggak sih yang uploadernya gitu mungkin? Nggak ada, semua dikerjakan oleh Bapak Dodi. Butuh vitamin. Iklan lagi. Wow, berat ya. Iya. Berat sekali. Coba kamu cari. Ya, berat banget ini ya. Ya kalau bicara strategi tadi sih sebenarnya strateginya masih standar. Iya. Kita masih mau bikin konten sebenarnya untuk lebih banyak memperkenalkan Nisa. Termasuk di RRI Net hari ini kita mau terima kasih karena sudah dikasih kesempatan. Dan bicara soal rencana kedepannya sih selain single kedua itu memang lagu episode 17 ini bakal dirilis lagi tapi versi Jepang. Wow. Asik. Kita lihat. Iya, Seperti penasaran apa. saya. Buat versi Korea dong, kan lagi banyak tuh Korea juga. Lagu-lagu Indonesia yang di Korea itu Masuk aja nanti di IG-nya Nisa biar ada yang request. Jadi ada alasan buat kita untuk bikin. Oh gitu ya. Bilang aja pengen tambah viewers gitu. Dimulai dari sekarang. Gitu ya udah mulai. Oke. Nah, Langsung. apa sih harapannya? Kan sekarang udah masuk di Januari 2021. Harapannya di 2021 buat membesarkan nama Nisa dan kalian itu gimana? Ya harapannya sih sederhana ya. Mudah-mudahan genre lagunya Nisa yang mungkin belum terlalu populer dikenal sama orang-orang bisa diterima. Yep. Dan kita sih butuh input kalau misalnya ke depan Nisa kayak apa, kita butuh input dari semua orang yang mendengarkan lagu-lagunya Nisa, performnya Nisa. Kita apa yang harus kita benahi dan kita menunggu input itu biar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan harapannya sih sederhana juga untuk kita yang ada di sini bisa terus bikin lagu sama-sama karena terus terang di band kita masing-masing itu nggak bisa bikin lagu kayak begini. Cuman di sini aja. Saya kebetulan punya band satu namanya Mr. Asman, itu mainnya rock blues. Jadi nggak mungkin saya bisa masukin lagu-lagu seperti ini di situ. Saya bakal diketawain teman-teman saya kalau sampai ada lagu-lagu seperti ini dan saya harus pasrah untuk di sana Dibully seperti gitu. itu. Sempat ada beberapa orang yang bertanya kenapa sih saya harus menulis lagu lagi di luar Mr. Asman dan mengajak teman-teman yang lain. Saya bilang kalau saya hanya menulis lagu untuk diri saya, untuk band saya itu udah biasa. Tapi kalau saya menulis lagu untuk orang lain dan itu saya yang tulis sendiri, kepuasannya Itu dari baru saya. luar biasa ya. Jadi semacam alter ego nggak sih ini? Alter ego, ya benar. Saya punya banyak kepribadian. Psikopat dong. Nah itu dari Dodi. Bagaimana kalau dari si Babang Tampan? Bang Andika. Dengan siapa ya? Ya aku jadi ingat MD Gorontalo loh ini. Mirip ya? Mirip, iya. Kakak Aan, enggak apa-apa. Cakep nggak, Andika. cakep nggak? Cakep banget, Oh, iya. banget. Oke, lanjut Kak Andika. Harapan saya di 2021 ini semoga, iya itu juga, itu poin
utamanya itu. Poin utamanya harga anak band naik. Iya, Itu harga kayaknya anak menutupi band kekurangan bisa cancel kembali ya. normal ya. Cancel makin berkurang, corona cabut. Gitu. Iya, amin. Coronanya pergi. Amin. Harapannya itu aja mungkin. Kalau untuk pribadi sendiri, Bang Andika punya harapan juga? Harapannya mungkin Ada target di 2021? Semoga bisa punya koleksi bass banyak lagi. Oh, dia mau mengganti yang sudah dijual kemarin. Iya. Bass yang saya jual kemarin saya mau beli lagi. Oh begitu ya. Banyak mijobnya tahu ya tahu. Dia hubungin lagi orang yang di situ. Aduh, luar biasa. Nah, Mas Diego gimana nih? Diego gimana? Kalau dari saya sih semoga tahun ini ya corona hilang, event-event sudah bisa mulai jalan dengan protokol kesehatan, tetap bisa hidup semua mata pencarian. Amin. Dan kita semua hidup bahagia. Cancel berkurang. Ya, seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Ya, kalau pribadi gimana? Ada target pribadi nggak nih di 2021? Sepertinya udah tercapai ya di 2020 ya. Iya, 2020 sudah tercapai dengan cincin. Terlihat itu ya. Dari 2021 mungkin bikin penerus saja. Oh, bikin penerus saja. Keturunan. Pantasan di lingkar jari manisnya itu masih ini ya. Masih shiny banget ya. Kelihatan baru itu. Masih baru. Iya, masih baru. Beda ya. Iya, beda. Agak lama memudar gitu. Tapi enggak kalau cintanya tetap. Oke deh. Takut tuh. Takut. Lanjut. Nisa belum. Tapi Nisa sekolah masih rajin ya? Masih dong. Kuliah. Kuliah. Iya benar. Kuliah masih ya. Masih. Terus kalau sekarang nanti ke depannya 2021 apakah ada target dari Nisa sendiri yang ingin dicapai? Target 2021 ya semoga lagu-lagunya Nisa itu bisa sukses di kalangan semua orang dan kakak-kakak yang baik ini tetap kekeh buat Nisa gitu kan, supaya nggak capek-capek gitu, supaya tetap Nisa ya Kak ya. Kakak ingat Nisa. Nisa. Itu aja Kak. Oke deh, pastinya. Aduh, asik banget ngobrol sama mereka ya. Iya. Dan masih banyak yang bisa kita dengarkan. Masih ada lagu yang harus mereka nyanyikan. Masih ada satu lagi yang akan mereka nyanyikan setelah yang satu ini. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Haruskah bimbang merajut
terdesak di dada. Haruskah bimbang meraja, lelah tepis harapanku, sendiri mencari bayangmu. Ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walaupun ku tahu kau jauh. Ku tahu kau jauh. Ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walaupun ku tahu kau jauh. Ku tahu, ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walaupun ku tahu kau jauh. Ku tahu kau jauh. Virus COVID masih ada. Namun kreativitas kita tak akan pernah padam. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe Stay healthy di rumah aja. Saya Atika Sari. Saya Irsan Lipit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walaupun ku tahu kau jauh. Ku tahu kau jauh. RRI Live Music.